Saudaraku sekalian yang kekasih, hari ini, hari Minggu, saudaraku, tanggal 13 Februari 2022, ini adalah hari puasa kita yang ke-7. Hari puasa kita yang ke-7. Hari ke-7, betul ya? Bertepatan dengan hari Minggu. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ketika Tuhan mengatakan di Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 21, jangan mengumpulkan harta di bumi. Sebenarnya perintah itu bertalian dengan keadaan kita yang Tuhan Yesus nyatakan bukan berasal dari dunia ini. Saudara, standar hidup kekristenan, standar hidup orang-orang yang mengikut Yesus, yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus melalui ajarannya, saudaraku, itu sudah hari ini merosot dan tidak dikenali. Ajaran tersebut telah nyaris lenyap, saudaraku. Atau Injil yang murni itu nyaris lenyap. Karena kekristenan benar-benar telah berubah menjadi lembaga keberagamaan. Dengan ciri, atribut, atmosfer, suasana yang tidak menghadirkan Injil, ya, yang tidak menghadirkan Injil yang murni, saudaraku, ya. Sebentar ya saudara, saya memperbaiki suara saya dulu. Bagaimana ya sekarang suaranya? Sekarang suaranya bagaimana? Sudah bagus belum ya? Oke. Suara saya sudah bagus belum ya? Coba dikasih respon dulu ya. Oke, sudah. Thank you. Udah, thank you. Sudah responnya udah. Cukup, responnya sudah cukup. Oke. Aduh. Masih ada suara hujan katanya ya. Suaranya ya. Bagaimana? Oke, sementara ini dulu ya.
supaya jangan terganggu ya. Kekristenan yang sejati itu, saudaraku, kekristenan yang sejati itu sebenarnya nyaris mustahil untuk dilakukan atau dikenakan, saudara. Nyaris mustahil untuk dikenakan. Nyaris mustahil untuk dikenakan, saudara. Karena terlalu berat. Terlalu berat. Terlalu berat. Terlalu berat, saudaraku. Kekristenan itu, adalah kehidupan Yesus yang harus dihidupkan di dalam diri kita. Bayangkan, saudara. Kehidupan Yesus yang harus dihidupkan di dalam hidup kita. Ini kehidupan yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sulit dan mustahilnya. Tetapi tidak ada pilihan karena memang begitulah mengikut Yesus itu. Begitulah kekristenan yang sejati. Ketika kekristenan menjadi agama negara, tidak ada lagi aniaya. Itulah awal dari kehancuran kekristenan. Kekristenan diwarnai dengan perdebatan doktrin yang kemudian terjadinya perang salib. Yang sampai hari ini menjadi luka, ya, stigma luka. Waktu perang salib diproklamirkan oleh para pemimpin-pemimpin bahwa itu yang Allah kehendaki, saudara. Saudara. Kekristenan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Kekristenan telah menjadi lembaga keberagamaan dengan atributnya. Ya, seremonial, ritual, tata cara ibadah, etika-etika, hukum-hukum, peraturan-peraturan, doktrin-doktrin. Padahal yang penting adalah bagaimana orang Kristen atau orang percaya itu mengalami perubahan kodrat. Yaitu serupa seperti Yesus, mengenakan kehidupan Yesus. Nah, kalau seorang pemimpin agama, tokoh agama, waktu itu uskup-uskup atau para pemimpin agama menjadi terhormat, nyaman hidup, bagaimana bisa mengenakan kehidupan Yesus. Dan itu kita warisi hari ini, saudaraku. Kita warisi. Saya termasuk mewarisi. Dan saya pun termasuk sesat. Ya, tidak menjadi jahat lalu bisa membuat kita masuk neraka. Mungkin tidak. Kita jadi orang baik-baik. Tapi sesat dari kekristenan yang orisinil. Ini saudaraku. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita sudah tidak lagi hidup dalam kekristenan yang orisinil, wow, saudaraku. Kita mau balik lagi itu sulit banget, nyaris tidak bisa. Karena kita sudah punya irama hidup wajar anak dunia. Saya dari kecil Kristen, lingkungan saya Kristen, itu yang saya warisi. Yang penting keyakinan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang penting ke gereja ikut ya liturgi. Yang penting dibaptis, disidi dan seterusnya.
Akhirnya tidak sedikit gereja yang menjadi tempat jual jasa doa. Jual jasa untuk menolong jemaat dari persoalan ekonomi, dari persoalan kesehatan, dari persoalan hukum, dari masalah rumah tangga dan lain-lain. Bukan tidak boleh gereja mendoakan, mesti gereja mendoakan. Bukan tidak boleh terjadinya mujizat, mujizat tetap ada dan harus ada. Selama Allah hidup dan kita masih ada di dunia membutuhkan mujizat. Tetapi yang utama dalam kekristenan itu kan bagaimana serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, saudara. Nah, kita mau balik ke sini sudah nyaris tidak bisa karena irama hidup kita sudah salah, lingkungan kita juga sudah jauh dari kebenaran Tuhan. Tidak usah orang di luar gereja, orang-orang gereja sendiri juga sudah memiliki standar yang salah, termasuk saya. Kalau saya dari 10-15 tahun yang lalu seperti hari ini, mungkin saya bisa mengubah banyak orang lebih banyak. Tapi 10-15 tahun yang lalu saya belum seperti hari ini. Bahkan 5 tahun yang lalu saya belum seperti ini. Bahkan 4-3 tahun yang lalu saya belum seperti ini, saudara. Sebelum pandemi juga saya belum seperti hari ini. Sekarang setelah terkena COVID, lalu terus Tuhan hajar dengan berbagai persoalan-persoalan. Nah, baru saya sadar, terbuka. Ketika saya melihat kenyataan ya, mestinya dari tahun 2009 saya melihat kenyataan. Kenapa ya pemimpin-pemimpin gereja begini ya? Waktu itu saya sudah mestinya sadar, tapi belum sadar juga, saudara. Tapi ketika saya melihat fakta-fakta kehidupan, waduh, ada yang salah ini. Nah, saya menyadari hal ini. Kita puasa 40 hari kiranya dibawa Tuhan kepada kekristenan yang sejati. Dan saya mengajak kita semua bertobat, berubah. Jangan mempersoalkan apa yang tidak perlu dipersoalkan. Jangan ikut terpancing dengan berbagai masalah hidupnya. Kalau saudara misalnya menghadapi masalah menantu, mertua, menghadapi masalah rekan bisnis, pimpinan, bawahan, atau siapapun yang memusuhi saudara, jangan terpancing menjadi marah, membalas kejahatan dengan kejahatan. Diam, diam, dan diam. Ya, saudara juga tolong jangan ikut gaduh di media sosial. Ya. Saudara kalau ikut suara kebenaran, ya, saudara ikuti hidup saya. Jangan bicara, jangan banyak bicara. Pelayanan itu milik Tuhan. Kalau kita salah, kita pasti dikutuk, dihukum. Kalau kita benar, kita pasti diberkati. Jadi jangan gaduh. Yuk kita diam, kita puasa, tidak makan juga puasa ngomong, puasa lempar sesuatu di media sosial. Ya. Allah itu hidup, tatanya tetap, Allah menyelenggarakan pemerintahan. Ya. Waktu yang akan membuktikan Anda ini orang benar atau orang tidak benar. Oke. Kristen sejati itu begitu, saudaraku sekalian. Kekristenan itu seperti Yesus. Saya percaya pesan Tuhan ini saudara tangkap. Ya, saudara tangkap. Ayo kita kembali ke Kristenan yang sejati. Ikuti terus Truth ID. Doa bersama dengan saya setiap hari. Kalau selama puasa ini pagi, sore, pagi, malam, saudaraku. Aduh, kita semua harus berubah dan bertobat, saudara. Ya, oke.
Kita ketemu nanti jam 11 ya, di Truth ID, di GSKI Kelapa Gading. Saya juga berkhotbah di GSKI Gajah Mada. Ingat, GSKI Gajah Mada jam 8 ya. GSKI Gajah Mada jam 8 pagi. Saudara ikuti juga khotbah saya di situ. Saya berkhotbah di situ. Hari ini tidak ada perjamuan kudus. Kalau di GSKI Arta Gading Truth ID tidak ada perjamuan kudus, tetapi di Gajah Mada biasanya minggu pertama ya kalau tidak salah. Oke, angkat tanganmu dan biar engkau diberkati Tuhan. Segala berkat anugerah dari Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Amin. Saudara, saya ingatkan nanti malam 6:30 tidak ada doa bersama ya. Kita kebaktian jam 5 itu digabung di situ ya. Doa puasa kita digabung jam 5 sore nanti. Tuhan memberkati.